Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadis tentang ikhlas, sabar, kemudian muhasabah. Hadis yang ke-67. At-tasi'u an Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yus'alur rajuli fima daraba mar'atahu, rawahu Abu Dawud wa ghairihi. Babul muraqabah, mengawasi diri atau menghitung-hitung diri. Ini sudah kita di penghujung bulan Desember tahun 2022. Insyaallah panjang umur sehat menemui tahun 2023. Dari Sayyidina Umar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang suami tidak akan ditanya kenapa ia memukuli istrinya. Pada artinya hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini menjelaskan bahwa seorang hamba muslim laki-laki jangan menyibukkan dirinya dalam hal yang tidak bermanfaat. Jangan mengisi waktu dengan yang kada bermanfaat. Kalaunya mengisi waktu malam tahun baru diisi dengan bapaannya sini. Menyati kambing yang mana tak kenyang. Pesta amang api, menyibukkan dirinya yang tidak bermanfaat. Apakah termasuk pesta amang api itu kada bermanfaat? Belum tahu jawabnya. Jadi dikirakan ya telah bermanfaatkah ada kada bermanfaat, berarti termasuk menyibukkan diri dengan hal yang kada bermanfaat. Maka dia akan membuang waktunya, sia-sia-nyiakan waktu, menyibukkan hatinya, dan akan banyak menghilangkan kemaslahatan. Karena menyibukkan dengan hal-hal waktu yang kada bermanfaat, berarti ini sudah menghilangkan waktu yang baik. Menghilangkan waktu yang bisa digunakan untuk yang kebaikan. Maka jika Anda ingin melakukan sesuatu atau meninggalkannya, maka perhatikanlah apakah hal tersebut bermanfaat untukmu. Disuruh berpikir masing-masing. Aku menggawe ini bagi jaka mendekat. Aku mengerjakan itu manfaat jaka mendekat.
Apabila bermanfaat, maka ini menggunakan waktu dengan baik. Apabila yang digawi kepada bermanfaat, berarti ini menggunakan waktu kada baik. Berapa sudah usia kita nih? Kan usia itu kan waktu ya. Berapa umur kita sudah diberi oleh Allah waktu ya. Aku sudah 10 tahun ya umur. Berarti 10 tahun itu waktunya. 20 tahun, 30 tahun diberi oleh Allah waktu. Selama seseorang hamba itu masih ada manfaatnya, maka tidak akan dimatikan oleh Allah. Jadi yang hidup-hidup yang ada ini masih bermanfaat. Hidup kita tadi bermanfaat. Jangan salah menggunakan waktu yang diberikan Allah. Jadi di hadis tadi pulang memukul istri itu memanfaatkan apa? Kalau dalam fikih yang sudah kita pelajari yang juz 1, juz 2, juz 3 semalam adalah itu boleh bab apa semalam ya, bab nikah apa semalam. Boleh seorang suami memukul istrinya dengan yang sesuai syariat, yaitu memukul di telapak betis. Jangan memukul di muka. Abang orang tetap apalagi tampar lopot lalu nyawa ini menampar kuitan ya. Lopot nampung lopot sing berbeda kuitan ulang tampar aja. Nah iya kami sih tidak paham. Artinya maksudnya salah lalu nyawa ini menampar kuitan. Ya salah kan. Lopot lalu nyawa ini menampar kuitan. Lopot nampung lopot jasin kanan ya. Jadi memukul itu di telapak betis. Apabila di luar daripada itu, kada di betis nih apa di muka, nah itu akhirnya KDRT namanya. Seorang suami tidak akan ditanya kenapa ia memukul istrinya. Kenapa? Itu urusan rumah tangganya. Tapi memukul yang dibenarkan dalam hukum syariat pulang hanya di bagian betis. Itu pun juga memukul nang kada mencederakan juga pulang, supaya Islam menggeretak aja. Namun sampai memukul di muka, nah itu sudah ada sesuai dengan hukum syariat. Itu yang disebut dengan KDRT. Kepanjangannya apa KDRT itu? Kekerasan dalam rumah tangga. Bagus sebenarnya keras-keras itu. Nah itu maksudnya. Jadi dari satu hadis ini kita kaitkan dengan akhir tahun dan menghadapi awal tahun baru. Itu adalah apakah selama satu tahun ini kita sudah menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya dengan menggunakan yang bermanfaat. Apakah selama satu tahun ini kita menggunakan waktu banyak memang ada bermanfaat? Nah, mudah-mudahan yang mana banyak merasa banyak menggunakan waktu dengan hal-hal yang bermanfaat, mudah-mudahan di tahun depan ini istiqomah. Mudah-mudahan. Yang mana merasa dalam setahunan tadi menggunakan waktu banyak pada hal-hal yang pada bermanfaat, mudah-mudahan
di tahun baru yang akan datang bisa memperbaikinya. Mudah-mudahan lebih baik lagi gitu kan. Mudah-mudahan. Jadi memukul itu di betis, di tangan, gitu lah. Jangan di bagian yang dikadabulhakan, apalagi tampar di parut misalnya. Memukul anak kayak juga sama. Memukul anak tuh di betis, di tangan, dikibit dia ada mukul, kok menggigit jadi cerita. Tapi benar menggigitnya tuh model kayak timbang di picik itu tadi putar, tarik tuh lah namanya apa badan. Ada apa lagi biru kan? Gigit, putar, salah aja putarnya kiri ke kanan kita sama ya, tarik lah. Nah itu biru hasilnya. Enggak, yang ada boleh memukul ya menjauhi rasa katanya. Kemudian babul takwa, kita masuk kepada bab hadis tentang takwa. Apa itu takwa? Apakah kita sudah termasuk orang yang bertakwa? Nah, sebaik-baik hamba yang mempunyai bekal di dunia sampai ke akhirat adalah hamba yang bertakwa. Lalu takwa itu apa? Takwa adalah namunnya nama lagi yang mungkin hampir setiap Jumat mendengarkan hati menyampaikan kita tertib nama. Mudah-mudahan kuwasiatkan kepada seluruh jemaah untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi yang dilarangnya. Nah, itu kan setiap hampir setiap Jumat itu pasti sudah wasiat takwa dari khatib. Jadi hak takwa yang sebenarnya itu adalah berusaha semampunya untuk melaksanakan yang diperintah Allah, berusaha sekuat tenaga untuk menghindarkan, menjauhi yang dilarang Allah. Apabila sudah entah itu takwa artinya. Sekalipun misalnya nih kita nih awal mengerjakan perintah Allah tuh nang wajib-wajibnya aja misalnya, nang sunatnya kira sudah asal nang wajibnya kan. Begitu pula kadang menggawi nang diharamkan Allah takwa sudah. Kadang mesti orang nang takwa itu selalu duduk di sajadah, bertasbih, sembahyang, tidak bekerja. Kadang menggawi nang diharamkan, kadang memulai takwa karena jujur dalam bekerja, takwa sudah. Jadi takwa itu di mana aja, waktu rame, waktu sendirian, banyak orang, bakawanan, begawi, apabila ini yang kadang mengerjakan yang dilarang Allah, berdusta, membohongi orang, menipu, mencuri. Nah itu kan hal-hal yang diharamkan tadi digawinya. Imba itu pulang amaliyah yang seharian itu wajib-wajibnya juga digawinya dan takwa sudah. Kadang aneh ada asal tahu. Jadi jangan iri lawan orang-orang yang selalu menggunakan waktunya yang terlihat dalam mengerjakan kebaikan. Nah itu diantara pengertian takwa. Bab ini mengandung beberapa faedah yang agung, yang besar. Di antaranya bahwa Allah menjadikan sesuatu bagi kita
sehingga kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, mana yang bujur, mana yang salah. Yang bujur digawe, yang salah ditinggalkan, maka ngarannya takwa. Antara yang bermanfaat dan yang berbahaya, menghapus kesalahan dengan amalan soleh. Gawian-gawian amal soleh itu menghapus, menghilangkan segala dosa-dosa, terutama dosa kecil. Karena amalan soleh bisa menghapus amalan buruk, gawian buruk. Istighfar dan taubat merupakan nikmat dari Allah bagi seorang hamba. Kita kalau bertaubat, kita kalau mengucap istighfar itu nikmat menggunul. Banyak orang yang menggawi kesalahan, dosa, nang haram, tapi kadang mampu untuk mengucapkan istighfar, kadang mendapatkan nikmat yang besar. Bagi hamba Allah yang awal mengucap istighfar minta ampun oleh Allah, itu kebaikan yang besar. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya. Kesalahan aku, astagfirullahaladzim. Kedingat aku menggawi kewajiban, astagfirullahaladzim. Kalau mengucap istighfar minta ampun kan nikmat besar. Kenapa? Dengan sebab kita mengucap istighfar minta ampun kepada Allah, pasti diampuni Allah. Maka selamat di akhirat, berarti pahala besar. Jadi hendak nikmat yang kayak apa lagi? Teman paham telah hendak nikmat yang kayak apa lagi kita nih? Termasuk hamba Allah yang dipilih kalau mengucap istighfar, termasuk hamba Allah yang dipilih oleh Allah kalau mengucap salawat, termasuk hamba Allah yang dipilih Allah kalau duduk di majelis. Itu nikmat menggulung sudah. Banyak orang yang sehat, yang kuat, kadang dipilih oleh Allah nikmat. Kalau menyebut istighfar, kalau menyebut salawat, kalau duduk di majelis, banyak orang sehat yang kadang diberi oleh Allah kenikmatan besar. Jadi hendak nikmat yang kayak apa lagi, hendak kebahagiaan yang kayak apa lagi di dunia ini, syukuri sudah. Artinya tergolong termasuk hamba yang ditunjuki Allah, jalan yang diridai Allah. Mengarahkan batis kebaikan, melihat mata kepada yang kebaikan, itu nikmat yang besar sudah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman ya Allah, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa, jujur bertakwa lawan Allah. Paham? Janganlah sedekatnya arti takwa. Sekalipun hanya sekadar mengerjakan yang wajib-wajibnya, kita itu meninggalkan yang dilarang-larang Allah. Kata boleh itu jangan digawe takwa sudah. Apapun profesi dia lah, gawian dia tenang apakah, berusaha lah apa aja usaha dia. Imba itu dengan berusaha dia itu, bergawi dia itu, jangan menggawi yang dilarangkan Allah. Ini kebaik tinggalkan, ini haram jauhi. Takwa sudah, takwa dalam bekerja, takwa dalam berbisnis, ini kada menipu, nah berarti takwa juga ya sudah.
Kemudian dalam Al-Quran ulang surat At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupan. Sujud kelak. Bertakwa kepada Allah itu sesuai kemampuan kita. Kita hanya tahu nang wajib-wajibnya jangan digawe, nang sunatnya anu aja digawe. Tapi meninggalkan yang dilarang Allah, menjauhi yang diharamkan Allah, takwa sudah. Yalah. Nah, jadi jangan sedih ya kalau kata-kata yang kayak orang beriman, yang terlihat model yang kayak beramal soleh, terus jangan begitu. Walaupun dia sambil begawi, tapi kadang membunguli orang, kadang melakukan haram, takwa sudah, ya kan? Nah, takwa. Takwa itu ya Allah menurut kesanggupan masing-masing. Kadang terpaksaan harus selalu terlihat melaksanakan kebaikan, harus beramal soleh, kadang mesti terus-terusan selalu baik. Itu takwa sudah. Kemudian takwa itu adalah nikmat yang paling besar. Kemudian dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Orang yang selalu berkata benar baik, termasuk orang itu bertakwa. Nah, itu pengertian orang yang bertakwa. Sedangkan makanya kalau yang hatib itu naik ke atas mimbar, namun yang kada tangguling nggak ngerti. Jadi asal kata mana ngarap aja. Apalagi bayi datang ke masjid, untung orang aja sembahyang sunat duduk lagi. Khusus kena duduk sampai hati naik hati tempat pertama ada mendengarnya gurih hingga itu naik ulangan kedua ada mendengar juga bahaya sudah bila qomat Allahu Akbar tegamun. Mali juga ini sembahyang Jumat kada kemudahan lagi kan ya kaitan. Ini aliran mana pulang nih? Seorang teguring dengar Allahu Akbar. Pada akhirnya aliran hajar pulang. Bagi laki-laki yang wajib sembahyang Jumat itu wajib mendengari khatib menyampaikan isi khotbah. Harus ditahani. Ulun mungkin mengantuk juga, tapi ulun panggilannya sebelum Jumatan tuh tanggal 12 tenang ngopi dulu tuh. Karena ulun tahu jangan mengantuk ngopi lah. Jadi abad mata ulun di kiri kanan di Jepang oh iya. Oh cabut. Jadi harus disiasati. Nah kayak kita juga ya kalau badannya namanya bagagang nih cocoknya kopi nih minumannya. Nah berarti bisa mensiasati. Sekiranya mengantuk hari Jumat, minum kopi, bawa dihiga langsung ya. Minum tuh ada membatalkan wudhu kan ya. Nah membatalkan minum tuh puasa.
Makan minum itu kan ada membatalkan wudhu, dan membatalkan makan minum itu puasa. 5 piring dia makan kada batal wudhu dia. Ya Allah, saja paham seperti. Nah itu di antara pengertian takwa. Apakah sudah termasuk kita orang yang bertakwa? Nah, rasa sanai, aku ini masih jaga berdusta, aku ini masih jaga menggubuli orang, aku ini masih jaga menipu orang, aku ini masih jaga menggawi yang haram. Apabila sudah ada menggawi hal-hal yang dilarang Allah, sekalipun hanya gawirnya yang wajibnya aja, takwa. Itu diantara pengertian takwa. Apalagi misalnya banyak beramal soleh kebaikan setiap saat, setiap waktu, menggunakan kepada hal-hal yang bermanfaat. Mungkin sampai situlah diantara pengertian takwa. Kemudian yang kedua, jangan melakukan hal-hal yang kada berfaedah. Aduh, itu tolong bayar itu lah. Kami menjual itu faedah lalu, bayar itu. Kada berfaedah itu artinya kada bermanfaat dalam pandangan agama, kada berpahala itu. Kada berpahala. Jadi nak buat kegiatan malam tahun baru, ulut kada menanggur, kada mencari itu, cuma gawian kegiatannya tenang. Kita pikir-pikir ini manfaatkan ada kita. Karena untuk membangun tempe selesai, hanya manfaatnya ternyata jangan menggawi yang diharamkan Allah, yang dilarang Allah. Nah, itu tak ada bermanfaat, malah menjadi dosa. Nah, sampai situ lah. Ada yang pesan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa bi ulamihi fid dharain amin. Hidayah Salikin 174 di tengah. Ada pun 1, 2, 3, 4, 5, 6 garis ke-6 dan atas. Adapun yang yakin diketahui akan haramnya, ini masalah apa sebenarnya? Yang meragukan, adalah hal-hal yang meragukan. Harus yakin kita. Adapun yang yakin diketahui akan haramnya, jelas haram itu, maka yaitu nyata seperti dagang babi. Babi itu kan hukumnya najis, mulnya najis dijual kada boleh. Ada boleh menjual yang hukumnya dihukum akan najis. Jelas. Nah, amunnya jelas, anak pada takut pulang, boleh lah ya. Dan
anjing itu kada boleh diperjualbelikan dalam hukum Islam. Berarti kalau dia hendak memelihara anjing dengan tujuan misalnya menjaga kabur atau menjaga binatang peliharaan, misalnya orang banyak diisi kambing lah, hendak jauh dari rumah misalnya di tengah padang, lalu supaya aman kambing tadi harus dijaga oleh anjing karena anjing ini bisa menjaganya. Nah, kayak apa nih? Hendak dari si anjing harus menukar, ya tengah. Boleh dalam Islam tuh kalau menggaduh anjing itu ada tujuan manfaatnya boleh. Jadi jangan dijual belikan, jangan berakad, hukumnya berbarian aja. Nang bagi si anjing memberi nang hendak tadi menjual duit untuk sekedar upah apa namanya lah menggaduhakannya lah upah jasa menggaduhakan aja. Memberi ininya jangan dijual belikan. Nah sama pengunjungan namanya manukar cacing, manukar anak serangga, manukar kodok itu kan dua alam, ada boleh dikonsumsi. Nah jangan berangkat, itu kan haram hukumnya. Makasih malah gitu aja. Jangan tukarlah kodok buliko supaya tahu tentang caranya. Jadi kada mesti semua jual beli itu harus berakad ya. Ada yang wajib berakad, ada yang kada wajib berakad. Dan kita dengar dalam keseharian yang banyak lagi hal-hal yang harus kita ketahui. Jadi gunakanlah usia, umur, kesehatan yang masih diberi kesempatan oleh Allah ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan. Jadi anjing, babi, dan hal-hal yang kita kada boleh memakannya sejenis binatang, maka kada boleh juga diperjualbelikan. Kiasakannya lagi ke lainnya, kiasakan kepada yang lain. Bidawang itu termasuk kada boleh jadi makan. Kura-kura jangan dijual, jangan diakad-akad maksudnya, jangan berakad. Pokoknya berbarian aja. Janganlah menukar cacing, memberi upah menternakakan atau upah mencariakan. Jangan harga ini dijadikan sebagai akad jual beli, jangan. Dan sekalian binatang yang haram dan bangkai ini yang termasuk bangkai adalah binatang yang wajib disembelih. Namun binatang yang kada wajib disembelih mati itu kada bangkai. Nah itu tidak melanggar. Misalnya dia mendapat iwak larut di sungai tapi mati sudah. Nah itu kan bangkai namanya, tapi bangkai iwak.
yang itu pada haram. Tapi yang maksud bangkai di sini adalah binatang yang wajib disembelih, tapi matinya tanpa disembelih, dijual atau dikonsumsi, dimakan, najis hukumnya. Misalnya berisi apa ya? Berisi ayam. Ayamnya nih mati, piring misalnya mati, kalau sayang dibuang ya, enggak baik disiangi ya. Nah, bangkai katanya kambing mati tanpa disembelih, dikonsumsi, bangkai katanya, berarti tak makan najis. Dan kambing itu halal kalau aja, itu juga ya. Kambing itu binatang halal, dikonsumsi dengan cara disembelih dulu. Ayam itu binatang halal, boleh dikonsumsi dengan cara disembelih dulu, kecuali binatang yang ada di sungai dan di laut, seperti ikan-ikan itu tanpa disembelih. Namun yang mati dengan sendirinya boleh dikonsumsi. Apalagi mau unjur seharian, datang besokan sampai tengah hari hanya boleh, belum dibawa boleh mati setayoknya. Ya, bawa sampai ke rumah, mari abangnya dia, saya kok yang hidup nih, dia nolnya mati kedatangan ya. Nah, amuninya ngerti, ya kata. Nang 10 ikong itu boleh, nang mati nang hidup itu boleh dikonsumsi karena bukan binatang yang wajib disembelih. Paham nggak? Apalagi mau wadi kita tahun, ya wadi penahun, itu kan belum dimasakin, dipajak. Sakit amakin aja musim katam. Memang kada paham, kada makan, kada mengatapnya. Musim lacak banyak iwak. Oh, unjul menampirai maringgi, nah kumpul kebanyakan dipajak. Tahan kena sakit musim katam di jalan. Pajak menahun. Besokan makan yang wadi, tengah hari makan yang wadi, malam yang wadi pulang. Udah sampai seminggu peningnya. Bedanya yang disebut dengan bangkai adalah binatang yang wajib disembelih tapi mati dengan sendirinya, maka binatang itu disebut bangkai. Ya, tapi binatang yang kada wajib dikonsumsi maliwati disembelih, maka mati dengan sendirinya boleh dikonsumsi karena kada wajib, binatang yang kada wajib disembelih. Seperti nang di banyu, yaitu iwak, ikan. Ada iwak yang bisa bergincuk ini tangannya. Kita dari pemui bergincuk. Ini ada ulang iwak cupang. Bisa menyupang. Jadi mentransaksi atau jual beli binatang yang jelas hukumnya haram seperti babi dan anjing atau bangkai. Bangkai itu baik yang haram atau yang halal tapi tanpa disembelih, bangkai mati ya, dijual haram atau dikonsumsi haram. Dan harta atau harta yang dapat daripada mencuri
harta yang dapat dari mencuri hukumnya haram. Mencurinya haram, memakan menggunakan hasil mencurinya hukumnya haram juga. Dan merampas tuh ini ngarannya membegal. Tapi ini pembegalan haram juga kan. Ada orang Batakwan membegal. Atau lagi ngarannya ini jamret, ya kan? Nah, itu haram juga. Merampas dan barang sebagainya, yaitu menjamret, mencuri, ya kan? Itu jelas hukumnya haram. Ada salah pertanyaan lagi. Dan harta riba, tahu riba? Riba itu asalnya sudah juga kan? Kita mau lagi aja mungkin sambil banyak ingat. Riba itu bisa terjadi pada duit, bisa terjadi pada perbuatan, bisa terjadi riba pada jual beli. Riba duit, riba perbuatan, riba makanan. 3. Jangan dikira riba itu hanya terjadi pada duit. Kebanyakan kita apabila itu hasil daripada berlebih-lebihan, yang kayak misalnya bunga, maka dikatakan hukumnya haram karena termasuk riba. Itu yang kebanyakannya tahu. Nang dua ini banyak yang kada menyadari bahwa itu termasuk riba juga. Misalnya riba perbuatan. Si A berutang kepada si B, ya Pak. Si A ini berutang lawan si B. Lalu gara-gara si B ini berutang lawan si A ini mengambil manfaat, dimanfaatkannya si B ini. Dia tahu aku manfaatkan, aku suruh ini, aku suruh itu. Namunnya kata mau, aku suruh ini, aku suruh itu, kebagi utangnya aja. Nah itu namanya riba perbuatan, memanfaatkan kesempatan. Riba namanya. Yang ketiga riba makanan. Misalnya nih onde-onde terbuat dari beras misalnya kan, ketamnya kan. Yang ini pun misalnya terbuat dari tepungnya dari beras juga. Onde-onde dari beras, tepungnya pakatan ini makanan ini cookies terbuat dari tepung beras juga misalnya, sama-sama dari beras. Cuman kita ada tahu berapa kadar beras yang ada di onde-onde lawan kadar beras yang ada di cookiesnya. Ada tahu kita kadarnya berapa? 1 sendok kah? 2 sendok kah? Anggap ini 2 sendok beranalnya yang dijadikan beras kalau yang ini 1 sendok misalnya ya kalau. Nah, bertukaran kutukari anu cookies ikut dengan 1 onde-onde ya. Nah, bertukaran dengan riba karena terbuat daripada bahan makanan pokok. Bahan makanan pokok. Emas termasuk daripada yang pertama tadi, duit juga ya. Berlebih-lebihan. Misalnya nang seekonomi berisi emas Singapura atau emas 70 kan namanya 700 ya lah, emas 700 5 gram. Yang satu ini emas murni sama juga 5 gram ya lah. Nah misalnya yang Singapura ini 5 gram,
yang apa namanya itu, yang sebenarnya asli murni tadi 3 gram, umum dijual sama harganya nang 3 gram murni lawan nang Singapura ini. Yang Singapura ini misalnya 4 juta, yang ini sama 3 gram 4 juta aja misalnya lah, misalnya. Lalu ini bertukar, harganya sama Pak, menghargakan, tapi beda gramnya beda. Lalu langsung ditukarannya dengan benda emas sama emas tadi itu. Nah, bertukarannya. Nah, termasuk riba ya. Supaya jangan riba, dihargai. Misalnya dengan dihargai semampunya aja misalnya yang kata. Nah, kalau dari sini 1 juta aja. Kalau hari emas Singapura itu 1 juta. Nah, karena misalnya menghendak tadi lah, tapi dengan cara terhindar dari riba, nah dihargainya. Tukar emas ikan itu 5 gram, emas Singapura 1 juta. Nah, dapatnya. Baik, nang 1 juta ini pula kotor kari emas murni ikan itu 3 gram dengan harga 1 juta. Terus terhindar daripada riba. Sama makanan tadi itu juga harganya barang aja 100 rupiah, harganya juga walaupun harganya 1000 asalnya misalnya. Ya, supaya terhindar daripada riba. Tapi makanan itu ada mengandung makanan pokok, terbuat daripada makanan pokok. Namun yang ada terbuat daripada makanan pokok ada masalah. Bahannya bukan terbuat daripada makanan pokok, yaitu beras. Namun selain daripada yang terbuat daripada beras ada masalah, betul karannya. Apa misalnya lah? Makanan yang ada terbuat dari tepung beras apa? Kolak kan? Kolak misalnya setelah itu bilang kolak. Tapi misalnya kolak bergelapung, kacang bubur ada bergelapung, ada masalah? Kolak semangkok, kacang bubur, kacang hijau semangkok, ketukaran ada masalah? Karena bukan daripada bahan makanan pokok, paham kan? Nah, ini kita membicarakan masalah mencuri, hasil mencuri haram, merampas, hasil merampas haram, dan barang sebagainya. Maksud sini kiasakan ya kepada yang lain pulang katakan. Dan harta riba terbagi 3 dari riba. Dan arak. Nah, kalau arak dalam Al-Quran kan hanya disebutkan arak. Lalu dalam fikih ulang dikiasakan. Apapun namamu, apa? Negara Irama nih. Apapun namamu, tak akan ku minum walau setetes. Apa ini semuanya? Setetes. Tapi dalam Al-Quran itu aja ngarannya. Tapi itu dalam Irama, apapun namamu, kalau sifatnya mamamu kata, hukumnya haram. Nah, kita apa anggarannya walidin yang kalah? Berubah anggarannya, padahal sama intinya bisa mematukan, maka sama juga hukumnya haram. Menjualnya haram, mengolahnya haram, menggunakan hasil daripada itu juga haram, dan harganya termasuk haram. Dan barang sebagainya, nah kiasakan bola presiden yang kata baik yang berbentuk cair ataupun padat, apabila dikonsumsi mengolah akalnya kada sempurna mabuk, maka haram hukumnya.
sama. Adapun yang zon, tadi kan yang pertama jelas haramnya, kemudian yang kedua ini pula yang ragu-ragu, zon, sangka-sangka. Kalau bahasa ini ngarannya 50-50 kan, haramkah halalkah. Adapun yang zon, sangka-sangka akan haramnya itu, maka yaitu seperti harta raja-raja yang zalim, harta raja-raja atau penguasa yang zalim, yang tiada adil, yang zalim hartanya, itu dapat daripada mencukai akan orang Islam, mengambil pajak orang Islam. Jadi sebenarnya orang Islam itu haram diambil pajak, tapi kita di Indonesia pajak itu hukumnya wajib. Kenapa? Jawabannya adalah karena di negara Islam ini mayoritas Islam, tapi kadang memakai hukum Islam. Lalu di Indonesia ada namanya wajib pajak. Kalau negaranya Islam, undang-undangnya Islam, maka setiap orang Islam di negara Islam itu ada wajib diambil pajak, haram diambil pajak. Ada kita bukan negara Islam, tapi kebanyakannya penduduknya Islam, tetap diambil pajak. Yang mengatakan wajib pajak pun negara, bukan syariat Islam. Tapi orang yang di negara Islam memakai syariat Islam, haram mengambil pajak. Terus atau golik kebiasaan, hartanya itu dapat daripada mazalim akan orang atau mazalim akan rakyatnya, korupsinya. Bersalahan jika dapat hartanya itu daripada usaha yang halal, seperti berniaga, berjual beli dengan syaratnya, atau dapat daripada berdagang dan barang sebagainya, maka itu hukumnya halal. Masalah kata Imam Al-Ghazali di dalam Minhajul Abidin, jika tiada orang akan tahu apa hukum harta pemberian raja-raja pada zaman ini, maka jawab olehmu bahwasanya bersalahan ulama pada pemberian harta penguasa raja itu. Beda-beda, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Kalau di mata Quran dahulu di zaman guru Ibad atau guru Badruddin, mungkin sini belum ada yang menemuinya lah, sudah kita ada menemui juga. Guru Badruddin di zaman guru Ibad itu di masa Sidin itu ada pemerintah hendak membangun Masjid Al-Karamah. Kebetulan ketika itu guru Ibad mengambil pendapat yang keras. Sidin pada menerima bantuan dari pemerintah, karena hasil daripada harta pemerintah itu kan sebagian daripada pajak. Nah, lalu guru Badruddin ketika itu Sidin kadang mengambil bantuan dari pemerintah untuk digunakan membangun masjid. Wah, ini kenapa sih banyak masjid yang dibantu oleh pemerintah? Nah, mungkin itu mengambil pendapat yang kedua. Jangan diwakil mengatakan salah. Jadi masing-masing itu punya alasan. Sampai situ aja. Mudah-mudahan dengan adanya
pengajian kita ini bermanfaat untuk kita berdaan, dan mudah-mudahan niatannya untuk ilmu, mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi, lebih sempurna lagi dalam beramal ibadah, bertakwa kepada Allah, dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah segala kesalahan-kesalahan di tahun 2022 ini diampuni oleh Allah dengan mengucapkan astagfirullahaladzim, 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 dan mudah-mudahan di tahun yang akan datang diberikan oleh Allah kesempatan waktu yang selalu digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Minta ridha, minta maaf atas segala kekurangannya. Al-Hadziniyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Iya karena sudah berjalan Allahumma ya karim, Allahumma ya rahim, ya rahim. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah wal-mu'afata ad-daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afama wal-ghina. Ihdinas siratal mustaqim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.